Ya, mengenai hal ini saya akan berbincang dengan Ketua PPNI Jateng, Bapak Edi Wuryanto. Selamat malam, Pak Edi. Selamat malam, Mbak Tata. Ya, Pak Edi, bisa diceritakan ini peristiwa ini terjadi karena apa, Pak? Sampai harus berebut gunting, bahkan ada yang terluka ini, Pak. Ya, karena yang disampaikan tadi bahwa ada keluarga pasien yang keluarganya meninggal, lalu mereka ingin tidak mau dimakamkan secara COVID, mendatangi ruang perawatan isolasi, lalu ingin foto jenazah, kemudian ya tentu pihak rumah sakit kan protokol kesehatannya melarang. Nah, kebetulan ada gunting di dekat ruang jaga perawat yang biasa digunakan untuk persiapan melester tabung oksigen sesuai dengan nama-nama pasien. Nah, kebetulan dia marah, lalu mengambil gunting itu, kemudian ya orang ekspresi marah, ngedok-ngedok meja dengan gunting itu, tentu perawat tidak ingin pasien itu menimbulkan bahaya di lingkungan itu, sehingga perawat merebut gunting itu dari pasien agar tidak menimbulkan suasana yang lebih buruk lagi. Nah, dalam suasana seperti itu terjadi kegaduhan sampai dua perawatnya mengalami luka karena rebutan gunting itu. Tujuannya agar kita mencegah jangan sampai terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh keluarga. Saya kira itu. Ya, Pak Edi, tapi sebelumnya berarti ini mengklarifikasi ya, karena sempat ada yang menyebut ini hoax. Ternyata benar-benar terjadi, tapi bukan penusukan, hanya terluka ketika berebut gunting, seperti itu? Saya sudah sampai lokasi rumah sakit, dan saya sudah ketemu dengan pihak rumah sakit, masuk ke ruangan isolasi, dan apa yang diceritakan itu benar adanya. Jadi ya kita wajar lah, kita bisa memahami, tentu semua prihatin karena situasi keluarga juga kacau, miskomunikasi terjadi, persepsi keluarga terhadap rumah sakit juga negatif. Ya akhirnya mungkin ekspresi kemarahannya ditunjukkan seperti itu, tapi tentu perawat punya tugas untuk melindungi semuanya, melindungi keluarga, melindungi pasien, melindungi perawat itu sendiri, yang tentu respon perawat menyelamatkan agar jangan sampai keluarga yang membawa gunting itu melakukan tindak kekerasan yang lebih jauh lagi. Baik, Pak, sebenarnya evaluasi dari PPNI Jawa Tengah ini seperti apa? Kita paham bahwa ini tidak boleh sebenarnya melukai nakes, apalagi mereka berjuang di tengah pandemi COVID-19. Tapi keluarga yang dimana keluarga dekatnya itu terpapar COVID-19, kalaulah ada nakes yang minim sekali informasinya, apa kemudian memberikan komunikasi yang tidak baik. Nah, kemarahan ini bisa tersulut, Pak. Evaluasinya seperti apa, Pak? Ya, sesungguhnya ini keprihatinan kita semua ya. Karena semua perawat sudah melakukan tugas sesuai dengan SOP, standar operating procedure. Saya sudah cek semua itu. Jadi apapun situasi sulit, ini memang harus semua kontrol emosi. Saya paham dengan keluarga yang mengalami situasi sulit. Dan nakes ini juga mengalami situasi yang sama. Bekerja 24 jam, kita sudah banyak yang terpapar, jumlah yang melayani semakin sedikit, sementara pasien tambah terus. Yang mengambil risiko hidup untuk melayani semua, kemudian kalau orang yang dilayani, masyarakat yang dilayani kemudian memberikan respon yang negatif, tentu ini menjadi keprihatinan kita semua. Dan itu kita tidak ingin. Semua nakes, perawat khususnya yang ada di rumah sakit harus betul-betul safe, terjamin keselamatan mereka bekerja, apalagi mereka sebagian besar wanita yang tentu secara fisik memiliki kelemahan. Maka tentu PPNI punya tugas untuk meyakinkan, menjamin keselamatan mereka, dan kami harus respon cepat. Maka sejak semalam kami langsung ke lokasi, sampai hari ini pun saya masih ada di sekitar lokasi untuk semuanya berjalan dengan baik. Nah, tentu ini menjadi pembelajaran kita semua. Apapun situasi sulit dibutuhkan kesabaran yang tinggi, terutama para keluarga, para masyarakat yang dilayani, dan ini betul-betul membutuhkan kesabaran kita semua. Ya. Jadi jangan ada persepsi yang negatif terhadap semua nakes yang bekerja. Mereka sudah terdoktrin dengan sumpah profesi, dan mereka sudah melayani dengan maksimal. Tentu kekurangan ada di sana sini, tapi tujuan mulia semua nakes ini ditujukan untuk keselamatan pasien. Baik, Pak Edi, ini kan menjadi komunikasi yang baik juga untuk masyarakat. Jadi untuk di ruang isolasi memang tidak boleh memfoto ya, Pak, ya? Karena ini menjadi salah satu ketegangan friksi yang terjadi karena petugas menegur ketika keluarga ada yang memfoto. Ini seperti apa, Pak?
semua orang tidak boleh masuk ruang isolasi. Karena ini ruang yang steril. Yang setiap orang yang masuk itu memiliki risiko terpapar. Itu standar operating procedure. Dan semua orang tidak boleh melakukan dokumentasi di rumah sakit. Itu aturan yang selama ini menjadi standar operating procedure. Dan ini sudah dilakukan edukasi kepada semua pasien dan keluarga, tapi karena ya situasi emosional, kadang-kadang masyarakat itu tidak memahami betul setiap orang, apalagi yang kebetulan masuk itu anggota keluarganya yang memang selama ini itu kan adiknya ya, yang selama ini lebih banyak komunikasi dengan perawatnya itu kan suaminya. Jadi situasi ini yang kemudian saya kira menimbulkan chaos yang memang bisa saja terjadi. Inilah yang disebut dengan kesabaran tadi, karena situasi sulit ya ini terjadi. Tapi saya meyakinkan semua perawat yang tadi saya temui sudah safe, semua sudah aman, dan rumah sakit juga sudah banyak melakukan komunikasi dengan keluarga, dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran semua pihak. Tidak boleh ada yang main hakim sendiri, apalagi kepada tenaga medik perawat yang selama ini berjuang untuk keselamatan rakyat yang dilayani dengan susah payah. Jadi kalau ini terjadi di mana-mana, lalu perawat ini pasukan tempur melawan COVID, kemudian mereka melakukan upaya yang tidak simpatik, ini bisa menimbulkan situasi yang sulit. Ya. Jadi masyarakat harus paham itu. Lantas Pak Edi, ini kasus akan dibawa ke ranah hukum atau bagaimana Pak? Saya masih berkomunikasi dengan pihak rumah sakit karena ini kejadiannya di dalam rumah sakit, wewenangnya ada di direktur rumah sakit. Tentu kami akan melakukan upaya terbaik, tapi yang lebih penting adalah pembelajaran bagi kita semua, bagi masyarakat umum, jangan main hakim sendiri melawan hukum. Apalagi pada petugas yang selama ini telah berjuang untuk menyelamatkan kesehatan kita semua. Ini nggak boleh. Kalau ini terjadi di mana-mana, persepsi terhadap nakes masih seperti ini, maka kelelahan para nakes ini yang kita khawatirkan membahayakan kita semua. Baik, terima kasih Pak Edi Wuryanto, Ketua PPNI Jawa Tengah. Kita harap bahwa peristiwa ini tidak terjadi lagi. Terima kasih Pak Edi. Jangan sampai ada terjadi. Baik, Thank you. Selamat malam. Dan kita ke